selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi ya walaupun ketemunya online. Kabar kalian gimana? Moga-moga semuanya tetap safe and healthy ya. Kita lawan bareng-bareng COVID-19. Nah, untuk materi hari ini kita akan belajar terkait dengan model untuk mengontrol persediaan di dalam suatu perusahaan. Nah, untuk materi kali ini sebenarnya sangat aplikatif banget. Saya pribadi itu beberapa kali telah menerapkan perhitungan ini untuk bisnis saya pribadi gitu. Jadi saya harapin teman-teman juga nantinya dapat insight yang juga lebih gede ya dalam mempelajari materi kali ini, karena materi ini sebenarnya bisa banget kalian terapkan di kehidupan kalian kalau ingin berwirausaha ataupun ketika nanti kalian kerja ingin jadi profesional gitu. Ya, walaupun saya tahu kalian sekarang jadi kaum rebahan ya, tapi jadilah kaum rebahan yang tetap produktif, oke? Oke, saya akan segera share untuk PPT-nya. Nah, ini untuk materi PowerPoint-nya kalian sebenarnya sudah bisa akses di ULS, bahkan di ULS itu kalian juga udah nggak perlu PPT lagi kayaknya karena sudah ada e-book-nya full, sudah saya upload. Ini saya ingetin lagi ya. Nah, jadi sebenarnya untuk materi kali ini merupakan sebuah tips untuk kalian nantinya ketika ingin menyimpan suatu persediaan, kemudian kalian galau, kayaknya kita harus nyetok berapa sih untuk bulan ini, bulan depan berapa, 3 bulan ke depan berapa, atau bahkan 6 bulan ke depan berapa. Kita harus nyetok berapa sih agar nggak rugi gitu kan. Kadang-kadang kan kalau pebisnis ataupun profesional selalu menghadapi kekhawatiran kalau misalkan kalian nyimpen terlalu banyak stok, tapi kemudian nanti ternyata permintaan itu masih sedikit, tidak sesuai target, tentunya kalian akan rugi gitu kan. Namun juga kalau misalkan kalian terlalu sedikit menyimpan stok, padahal permintaan itu nantinya akan semakin meningkat, kalian akan kehilangan peluang untuk mendapatkan profit yang lebih besar. Nah, ini menurut saya kondisi yang paling sering dihadapi, saya juga gitu ya, dan tentunya materi ini nantinya akan sangat membantu. Nah, perlu kita ketahui dulu bahwa ada 3 kondisi yang selalu ada di dalam kehidupan materi persediaan gitu ya. Jadi kalau kita mulai ngatur stok nih, ini 3 kondisi ini sangat mempengaruhi banget gitu. Kondisi yang pertama adalah kondisi yang unknown, di mana ini kondisi yang benar-benar perusahaan tuh nggak tahu, kita harus nyimpen barang berapa sih, kita harus bikin produk itu berapa sih, gitu. Kira-kira kalau misalkan nanti mau launching produk, enaknya kita langsung stok berapa ya, nyediain stok berapa ya, gitu, untuk memenuhi permintaan pasar gitu. Nah, kondisi unknown ini biasanya dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang masih baru mau start ya, di perusahaan-perusahaan startup atau perusahaan-perusahaan yang baru mau launching produk gitu. Karena perusahaan-perusahaan yang baru ini kadang-kadang mereka masih belum punya experience, mereka belum punya data untuk dijadikan basic untuk forecast gitu, untuk menyimpan stok beberapa bulan ke depan ataupun untuk tahun depan itu kira-kira berapa gitu. Nah, karena mereka baru start, otomatis mereka masih baru melakukan riset, kemudian baru mulai mengenali pasar atau konsumennya, sehingga mereka mengalami kondisi yang benar-benar unknown gitu, atau tidak tahu kira-kira harus mengontrol stok mereka atau menyediakan persediaan mereka itu berapa untuk produksinya. Nah, kemudian kondisi yang kedua adalah kondisi yang known. Kondisi ini adalah kondisi idaman ya, kondisi sangat ideal yang benar-benar perusahaan tuh pengen nih punya kondisi yang known ini. Nah, gimana nggak pengen? Karena mereka sudah punya data, sudah punya history yang dijadikan dasar untuk mereka memproduksi atau menyetok persediaan untuk 1 tahun ini gitu. Contohnya perusahaan dalam kondisi known ini perusahaan apa sih? Ini biasanya perusahaan-perusahaan manufaktur besar ya, seperti Indofood, Unilever, nah ini dan lain-lain gitu ya. Nah, ini biasanya mereka karena sudah produk-produk yang mereka hasilkan yaitu produk-produk consumer goods yang memang sudah running well di pasaran, sehingga untuk proses stok masing-masing supermarket misalnya itu mereka sudah terbiasa gitu. Jadi udah ada ya, biasanya kalau bulan Januari stok aja 1.000 karton untuk Indomie rasa rendang misal. Nah, untuk bulan Februari berapa kardus gitu ya, atau berapa karton. Nah, untuk biasanya kalau mau lebaran itu harus lebih banyak stok minyaknya, karena biasanya orang-orang pada cari minyak, karena kalau kondisi lebaran itu biasanya orang-orang banyak menerima tamu ya, mereka banyak masak segala macam. Jadi
kondisi data dari tahun sebelumnya itu bisa sangat membantu perusahaan untuk membuat mereka mengetahui per bulan mereka harus memproduksi berapa gitu, atau per bulannya mereka harus menyediakan stok berapa di gudang gitu, agar konsumen itu selalu lancar dalam mendapatkan stoknya. Nah, ini biasanya kalau saya katakan kondisi known ini kondisi yang ideal, yang biasanya tetap ada variabel ya. Maksudnya gini, kondisi variabel tetap walaupun perusahaan itu sudah punya data gitu ya, punya data dari tahun sebelumnya untuk mereka stok persediaannya berapa, tapi tetap pasti akan ada variabel yang mempengaruhi. Misalnya tiba-tiba bulan ini ada permintaan dari Transmart Rumput tambahan karton karena untuk dikirimkan ke wilayah-wilayah yang terkena musibah gitu. Tetap ada variabel, cuman kondisinya masih cenderung konstan untuk kondisi known gitu ya. Nah, yang kita bahas hari ini adalah kondisi uncertain gitu ya, atau uncertainty, ketidakpastian. Siapa sih yang suka kondisi yang tidak pasti? Pasti nggak ada yang suka ya, semuanya pasti suka yang pasti-pasti aja. Nah, kondisi yang tidak pasti ini biasanya terjadi pada perusahaan-perusahaan yang mungkin mengeluarkan produk seasonal atau produk yang limited series gitu ya, karena mereka produknya seasonal, jadi mereka nggak tahu untuk season ini kira-kira permintaannya akan sebanyak tahun kemarin nggak ya gitu. Contohnya perusahaan seasonal seperti apa? Coba kalian mikir dulu, seperti apa contohnya? Coba dijawab, nggak bisa ya gitu. Kalau di kelas saya suka tunjuk-tunjuk ya, kalau sekarang nggak bisa gitu. Nah, contohnya aja seperti kalau kalian ke S Hardware ya, Desember kemarin tuh pasti banyak stok-stok untuk holiday atau Christmas, itu semua dikeluarkan ya, mulai dari pohon Natal, pernak-pernik Natal, nah itu. Nah, kemudian kalau pada saat nanti mau bulan Ramadan gitu ya, semua stok-stok minyak, mie instan, kecap segala macam dikeluarkan, bahkan ada sale gitu ya. Nah, atau mungkin seasonal produk pada fashion. Jadi misalkan kayak perusahaan-perusahaan besar seperti Inditex Group ya, setelah Zara, Pull & Bear dan lain-lain itu mengeluarkan produk seasonal ini kadang-kadang karena sifatnya seasonal. Jadi kadang-kadang data historik yang sebelumnya itu belum tentu menjadi dasar utama untuk tahun ini. Contohnya aja ketika Starbucks mengeluarkan tumbler edisi Imlek ya, yang tumbler yang gambarnya tikus ya. Nah itu mereka belum punya data sebelumnya kan. Imlek yang tahun lalu, ya mungkin ada. Imlek yang tahun lalu terjual berapa untuk tumbler edisi Imleknya. Cuman karena mungkin sekarang motifnya jadi tikus, apakah orang itu sesenang itu dengan motif bergambar tikus? Nah gitu, karena kan kalau yang kemarin kan Starbucks mengeluarkan edisi yang gambarnya tikus semua gitu kan. Nah, jadi masih belum tentu data yang kemarin dengan motif berbeda itu disamakan dengan data yang sekarang gitu ya. Mungkin kan itu preferensi orang juga gitu, suka motif apa gitu kan ya. Nah, kemudian juga contohnya lagi kondisi uncertainty ini adalah yang terjadi saat ini. Jadi di mana sekarang karena kondisinya kita semua lagi terkena bencana alam ini ya. Jadi permintaan atas hand sanitizer, kemudian masker itu sangat melonjak. Nah, ini benar-benar tidak terduga. Jadi tahun sebelumnya mungkin perusahaan penghasil masker ataupun hand sanitizer juga tidak akan menduga bahwa ternyata untuk bulan Januari hingga Maret itu permintaan akan masker dan hand sanitizer itu melesat begitu tinggi gitu. Nah, juga contohnya juga barang-barang atau produk pertanian ya, contoh seperti bawang bombay, kemudian serai gitu ya, bahan-bahan untuk membuat obat-obat kesehatan itu juga permintaannya sekarang sedang sangat tinggi. Nah, ini yang menyebabkan juga kondisi yang tidak pasti gitu. Nah, jadi kalau boleh saya rangkumkan gitu ya, faktor-faktor yang sebenarnya mempengaruhi ketidakpastian dalam penyediaan stok itu, yang pertama pasti tadi demand ya. Pertama, faktor utama menurut saya itu adalah demand gitu ya, dan di teori di bukunya Donald Waters ini juga yang pertama demand. Kenapa? Karena demand yang tiba-tiba melonjak begitu tinggi itu pasti akan mempengaruhi perusahaan, karena yang sebelumnya perusahaan misal hanya menyediakan satu kontainer untuk Indomie, itu ternyata ketika ada permintaan yang begitu tinggi, akhirnya mereka harus mulai reorder lagi gitu ya. Pihak manufacturing-nya
pihak pabrik prinsipalnya pun mungkin akan mulai memproduksi lagi gitu ya. Nah, jadi demand ini sangat mempengaruhi yang pertama, yang kedua cost. Seperti yang kalian tahu kalau sekarang ini kondisinya kita lagi rupiah ini mengalami ini ya menjadi lemah ya. Jadi kalau saya baca berita tadi pagi itu sekarang itu merupakan kondisi rupiah terlemah gitu di Asia. Nah, ini pastinya nanti kemudian harga-harga setelah ini pastinya juga mungkin beberapa produk harga barangnya akan naik gitu ya, sehingga otomatis harga naik ini pasti juga akan mempengaruhi permintaan. Nah, permintaan naik ataupun turun ini pasti juga akan mempengaruhi kebijakan kita dalam menyediakan stoknya gitu. Nah, kemudian ada faktor lagi yaitu lead time. Kenapa sih lead time itu mempengaruhi, Bu? Kalau saya boleh contohkan, ketika kalian sekarang coba deh buka Shopee ataupun Tokopedia, itu ada saya baca beberapa waktu lalu itu ada official statement dari salah satu kurir besar di Indonesia ya langsung aja saya ngomong JNE gitu ya. JNE menyampaikan permintaan maaf apabila ada keterlambatan pengiriman dikarenakan ada beberapa kota yang terpaksa harus di lockdown gitu ya untuk melindungi keamanan warganya. Nah, ini yang menyebabkan lead time ini yang menyebabkan ketika dari perusahaan pengiriman atau mungkin proses pengiriman ke konsumennya ini ada mengalami keterlambatan gitu, otomatis nantinya situasi akan menjadi juga uncertainty gitu. Nah, lead time ini biasanya akan diiringi juga dengan delivery-nya. Otomatis kalau lead time-nya ini berubah, pasti delivery-nya ini waktunya juga pasti akan berubah ya, waktu pengirimannya. Nah, cuman untuk faktor keempat delivery ini lebih kepada kondisi barang ketika kita terima gitu ya. Misalnya nih dari distributor Indofood di Surabaya ini kirim ke Transmart rumput gitu ya. Nah, ini dari Transmart rumput ini kemudian kita mau keluarkan gitu ya, unloading dari kontainernya gitu ya. Ternyata ada kerusakan barangnya gitu, Indominya remuk gitu. Nah, ini berarti ada ketidaksesuaian kualitas barang yang dipesan gitu ya sampai dengan barang itu diterima gitu. Atau mungkin contohnya ketika barang ini nyampe kemudian dihitung lagi ternyata kuantitinya ini tidak sesuai dengan pesanan. Nah, ini maksud dari faktor keempat delivery. Jadi kondisi barang ketika kita terima, nah ini akan menyebabkan juga kondisi menjadi uncertain. Jadi kenapa kalau lead time sama delivery ini kenapa sih kok sampai menyebabkan uncertainty? Karena kalian bayangin aja kalau waktu yang diterima konsumen atau pasar itu semakin lama, kemudian pada saat mereka terima juga kondisi kualitas ataupun kuantitasnya nggak sesuai, mereka pasti akan komplain ya. Mereka pasti akan menuntut reorder atau mungkin nanti di konsumen akhirnya ini ada komplain gitu ya, sehingga pasti akan menyebabkan ada proses tambahan yang terjadi pada saat supply chain itu sedang berjalan gitu. Nah, ini mungkin kalian bisa buka lagi catatan di minggu waktu saya masuk minggu kedua atau 3 ya. Jadi setiap ada salah satu rantai yang mengalami gangguan ini pasti efeknya akan ke chain yang lainnya gitu. Ini sebenarnya sama gitu. Nah, lalu gimana sih caranya menyikapi kondisi-kondisi yang tidak pasti? Apakah kondisi yang tidak pasti itu bisa menyebabkan benar-benar perusahaan itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu? Nah, nggak juga, karena di materi hari ini kita akan belajar tentang marginal analysis ya. Oke. Jadi untuk demand yang mengalami uncertainty condition, gitu ya, kita bisa mencoba memforecast menggunakan the newsboy model. Nah, ini sebenarnya filosofi dari the newsboy model ini adalah seperti kalau kalian melihat newsboy ya atau loper koran gitu ya. Mungkin kalian kalau tahu ya produk koran ini adalah produk yang menurut saya juga sangat unik ya. Kenapa? Karena koran ini kan sebenarnya dia bernilai tinggi gitu ya. Kayak kalau sekarang ini di luar sekarang udah ada online news ya. Kita singkirkan itu dulu ya. Kalau koran secara fisiknya ini ya kayak Jawa Pos, Surya gitu kan. Nah, ini
memiliki nilai yang paling tinggi itu pada saat dijual kapan? Ya benar ya, dijualnya kalau pas pagi hari. Semakin pagi ya semakin biasanya banyak permintaan karena mereka akan cenderung untuk pengen tahu update berita terbaru pagi ini itu apa gitu. Ya, jadi kalau misalkan satu koran dihargai Rp5.000 pada pagi hari karena beritanya masih fresh ya, memang tuh harga jual korannya sebenarnya Rp5.000 misalnya gitu ya. Nah, tapi pada saat menjelang sore hari ya, ketika suatu berita itu kan dikatakan bernilai tinggi kalau dia fresh ya, update ya. Nah, ketika nunggu dari pagi, kemudian siang, terus kemudian sampai sore hari, nah kira-kira orang masih mau nggak membeli koran seharga Rp5.000? Ya, jarang ya. Nah, itulah kenapa koran itu semakin sore, nah ini semakin nilainya atau harganya itu biasanya ada diskonnya gitu. Jadi kalau sama sih seperti roti ya, roti kalau habis diproduksi fresh from the oven itu harga jualnya 10.000, tapi nanti kalau sudah menjelang malam didiskon 50%. Nah sama sih, koran kan juga gitu, semakin malam nggak ada nilainya dia, paling cuma dibuat bungkus gorengan ya kan, ya bisa-bisa ya nggak ada nilainya lagi gitu sebuah koran itu kan. Nah, sama seperti roti juga kan, kalau misalkan malam didiskon 50%, semakin malam lagi menjelang jam 10, iya udah nggak ada pembeli, mal-mal tutup, ya udah mungkin dibagiin aja ke karyawannya gitu kan. Nah, itu adalah filosofi dari munculnya teori the newsboy model untuk menghitung situasi yang uncertainty gitu ya, atau situasi yang benar-benar nggak pasti gitu. Nah, saya langsung aja menuju ke contoh soalnya. Nah, sebentar ya. Sabar ya. Oke. Coba. Nah, ini ada contoh soalnya ya. Jadi anggap aja ini barangnya sunblock ya. Sunblock itu ini sunblock yang memang benar-benar khusus dijual kalau waktu musim panas, ya kali dijualnya waktu musim hujan ya. Ya boleh lah pakai sunblock. Cuman ini contoh soalnya nih kan ya cuma contoh ya. Jadi ada data terkait dengan permintaan krim sunblock yang memang di launching khusus musim kemarau nih, sehingga dia mengalami kondisi yang uncertain gitu. Nah, ini kalian mungkin bisa ngelihat di sini, nanti bisa di capture atau apa. Nah, satu sunblock ini dibeli seharga 800.000. Jadi anggapannya ini itu perusahaan retail. Jadi dia cuma dagang aja, jadi dia beli dari distributor, kemudian dia jual lagi gitu ya. Ya dia beli dari distributor atau langsung ke pabriknya, kemudian dia jual lagi gitu ya. Jadi ini perusahaan dagang, jadi ada sunblock yang dia beli di distributor atau mungkin di pabriknya 800.000. Kemudian nanti dia jualnya seharga 1,2 juta ya, bayangin sunblocknya semahal ini gitu ya. Nah, di sini pastinya pebisnis itu akan mengalami kondisi yang enaknya kalau misalnya saya mau modal, perlu modal untuk bisnis sunblock ini gitu ya. Kira-kira sunblocknya ini kita stok berapa sih? Nah, di sini ada beberapa pilihannya. Jadi unitnya 1 sampai 8 ini maksudnya adalah perusahaan itu nyetoknya 1 unit sunblock ya, 2 unit sunblock ataukah 8 unit sunblock gitu. Nah, pengusaha sunblock ini saya sudah bisa ada di posisinya dia gitu ya. Nah, kalau misalnya dia mau beli ke pabrik, enaknya beli 1, 2, ataukah 8 gitu. Nah, dia pasti akan mengalami kegalauan. Kalau cuma beli 1, nanti ternyata yang suka sunblocknya ada banyak gitu. Nah, ini kan nanti rugi gitu, kalau cuma jual 1 gitu. Nah, ataukah dia pengennya
ambil langsung banyak aja deh 8 gitu. Nah, tapi dia pasti galau lagi. Nah, kalau misalkan mau stok 8 unit, ya kalau laku semua. Kalau misalnya yang permintaannya ternyata cuma sedikit, dia akan mengalami kerugian dong. Nah, ini adalah contoh permintaan real yang memang seringkali dihadapi oleh perusahaan ataupun bisnis, sehingga kewajiban kalian nantinya kalau udah lulus jadi profesional, jadi inventory manager, amin, gitu ya, untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan tersebut. Gitu. Nah, di sini diketahui di soal berapakah profit yang sebenarnya diharapkan pengusaha sunblock itu, ya, pedagang sunblock itu. Nah, sekarang sebelum saya masuk ke latihan soalnya, langsung pengerjaan soal di Excel-nya, nah di sini ada probability gitu ya. Probability itu adalah peluang produk itu terjual. Nah, kondisi ini ya, data probabilitas ini dapatnya dari mana? Nah, ini biasanya didapatkan perusahaan dari data di tahun sebelumnya gitu ya. Jadi misalnya kalau data sebelumnya, dari data sebelumnya ya, permintaan tahun sebelumnya, kalau cuma nyetok 1, peluang terjualnya 0,05 gitu ya. Kalau misalkan nyetok 8, peluang terjualnya 0,05. Ini 0,05 yang di bawah ini yang punyanya 8 unit ya. Oke. Jadi mulai aja kita ngerjain soalnya. Ya, coba. Tadi di sini unit cost-nya berapa? Unit cost-nya 800.000 ya. Langsung aja ngetik di sini 800.000. Harga jualnya berapa tadi? 1.200.000. Ya, ini. Nah, dari sini nanti unit cost itu adalah biaya beli, ya, biaya ketika beli ataupun produksi produk itu ya kan 800. Selling price adalah harga jual pedagang itu ke konsumennya 1,2 juta. Nah, di sini kita harus menentukan unit profitnya dulu dibagi dengan selling price. Ya, ini. Nah, di sini ada scrap value. SV itu scrap value. Scrap value nilai sisa gitu ya. Kalau misalkan di dalam soal itu diketahui nilai sisa, maka unit cost dikurangi nilai sisanya dulu, baru dibagi selling price dikurangi dengan nilai sisanya juga. Nah, tapi kan tadi di dalam soal kita tadi tidak ada scrap value atau nilai sisanya ya. Jadi cuma diketahui unit cost sama kemudian selling price-nya. Nah, sehingga langsung aja kalian tadi di sini ngitung sebentar. Cari dulu tadi critical ratio-nya, unit cost dibagi dengan selling price, kemudian kalian bikin tabel seperti ini ya. Nah, di sini kalian harus menentukan keputusan kalian kira-kira harus menyediakan persediaan berapa agar perusahaan ada di titik maksimumnya dan mendapatkan profit maksimalnya. Nah, kalian coba bikin tabel seperti ini. Saya langsung aja ngisi ya. Ini tadi di sini ada kolom beli. Nah, ini unit yang akan dibeli pedagang tadi berapa ya? 1, 2, 3 atau sampai 8 unit. Kemudian tadi probability selling-nya kalian tuliskan di kolom keduanya. Nah, untuk menghitung probabilitas kumulatif, nah ini bisa langsung pengertiannya gini. Pada saat pedagang sunblock itu menyediakan hanya 1 krim sunblock untuk dijual, maka probabilitas terjualnya pastinya akan 1. Ya masa sih dia nyetok 1 nggak laku juga gitu kan kasihan banget. Jadi di sini kumulatif probability untuk 1 unit pastinya 1 atau peluangnya pasti 100% lah terjual. Nah, kalau 2 unit peluangnya 95% gitu ya. Caranya tadi langsung aja
dari 1 dikurangi probability selling ketika pembelian 1 gitu. Jadi 0,95. Nah, ini langsung aja kalian kurangi semuanya. Jadi kalau untuk beli 3 unit berarti 0,95 dikurangi probabilitas sebelumnya gitu ya. Ini seperti ini, nanti dicermati dulu ya. Semua kalian isikan ya. Sampai dengan yang terakhir. Kita sudah dapat kumulatif probability-nya gitu. Nah, kemudian setelah menentukan kumulatif probability, kita coba tentukan penjualan yang ingin dicapai gitu. Kenapa? Karena kan sebenarnya pertanyaan dari soal tadi kan pada saat pedagang itu nyetok berapa piece sih dia akan menerima profit maksimal gitu kan. Maka seperti biasa rumusnya profit adalah ya penjualan dikurangi dengan biaya-biaya gitu kan. Nah, ini kita coba hitung dulu expected sales, tapi di sini karena ada probabilitas, maka di sini kita ngitung probabilitas untuk expected sales-nya dulu, gitu. Nah, caranya langsung aja 1 ditambahkan dengan cumulative probabilities pada saat ini saya menghitung expected sales kalau jualnya gini ya, sebentar saya ulangi dulu. Expected sale kalau jualnya 1, pastinya peluang terjualnya 1, sales-nya pun pasti 1 dong, gitu kan ya. Nah, kalau misalnya jualnya 2, ini karena kalau uncertain ini kan memakai rumus probabilitas, jadi kita ngitungnya persentase dulu. Jadi di sini 1 kita tambahkan dengan cumulative probability pada saat membeli 2 piece. Nah, ini ya. Nah, ini seterusnya langsung kalian hitung sendiri gitu ya. Jadi misalnya yang ini 2,8, ini berarti 1,95 ditambahkan dengan cumulative probability pada saat membeli 3 unit dan seterusnya. Gitu ya. Jadi rumusnya ini kolom D ya, terus ditambahkan kolom C-nya. Itu aja sih sebenarnya. Nah, kalau sudah, kita harus menghitung expected income gitu ya. Jadi rumus dari penghasilan atau pendapatan itu apa? Ya pastinya harga jual ya, selling price dikalikan dengan unit yang terjual gitu kan ya. Nah, jadi ini kalian kalikan semua. Ini kebetulan ya karena sudah Excel-nya sudah ke format semua. Jadi rumusnya adalah expected income adalah selling price dikalikan dengan expected sales-nya gitu ya. Jadi kalau kalian melihat yang ini ya, kalau jual 2 unit maka expected income-nya atau penghasilan yang diharapkannya pastinya selling price dikalikan expected sales sebesar 1,95. Jadi 2.340.000. Nah, nanti kalian tinggal kasih rumus saja di Excel ya. Kemudian kalian hitung sampai dengan pada saat dia stok 8 piece. Kemudian ketika ini selesai, kita coba ke expected cost, menghitung kira-kira biayanya berapa sih untuk menyediakan stoknya gitu. Nah, rumusnya seperti apa? Nah, ini kan tadi kalian sudah ada unit cost ya. Unit cost ini harga belinya, ya harga beli sunblocknya itu di distributor gitu kan. Nah, ini tinggal kalian kalikan sama biaya dia nyetoknya berapa. Jadi kalau misalkan nyetok 3, 2,4, ini dapatnya dari mana ya? 800.000 dikalikan dengan 3 piece-nya gitu ya. Nah, ini sudah diisi semua karena sudah otomatis. Nah, baru kita menghitung expected profit-nya. Ini ya, 400.000. 400.000 dapat dari mana sih profit? Ya tadi ya, pendapatan dikurangi biaya-biaya. Ya, ini tinggal dikurangi aja 1,2 kurangi 800, begitu juga ini sampai selesai gitu, sampai 8 piece gitu ya. Nah,
Dari tabel ini, menurut kalian, kalau ada di posisi pedagang sunblocknya itu, kalian harus memberikan keputusan stok barang berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, coba kita lihat pastinya. Tadi kan pertanyaannya adalah berapakah profit maksimal yang didapatkan pengusaha sunblock tadi kan? Kalau kita lihat di sini yang profit paling maksimal 1 juta. Nah, berarti keputusan pembeliannya adalah pedagang sunblock itu baiknya menyediakan krim sunblock sebesar 4 unit untuk bisa mendapatkan profit maksimalnya. Nah di sini kalau kita lihat di sini, sebentar ya. Kenapa sih kok kita nggak nyediakan 8 piece aja gitu kan? Kalau 8 jualnya kan harusnya lebih banyak gitu kan Bu. Nah tapi ya nggak bisa juga, karena kalau kita ngitung di sini ternyata malah kalau terlalu banyak jualnya maka akan rugi 1 juta rupiah gitu. Jadi kebanyakan jualnya. Nah tapi kalau misalkan 3 unit nggak rugi sih, cuman profitnya jadi masih kurang maksimal gitu. Nah gitu ya. Nah kadang nanti kita bisa lihat dalam soal ya, kita bisa melihat juga dari tingkat critical ratio. Di sini kan critical ratio tadi yang saya bilang unit cost dibagi selling price gitu ya. 0,67. Nah ini unit profit ini kan ya tinggal dikurangi 1,2 kurangi 800 gitu kan. 400. Jadi pedagang itu ngambil untung 400 rupiah per satu sunblocknya gitu kan. Nah tapi di sini ketika kita sudah ngitung critical ratio, nah ini posisinya kan 0,67. Kalian coba lihat di tabel ini. 0,67 itu letaknya kira-kira ada di mana gitu ya. Di sini kan ada 0,7 dan 0,5 gitu ya. Kita ambilnya tidak boleh di bawah 0,6 gitu ya. Jadi di sini sudah ada wanti-wantinya gitu ya, 0,67 berarti kalau nilainya critical ratio di bawah ini maka sebaiknya jangan diambil keputusan itu. Nah, di sini kan kalau kita lihat 0,67 paling dekat sama yang 0,7. Kalau 0,5 kan masih di bawah, jadi nggak boleh gitu. Nah, kita lihat 0,7 ini posisinya dia harus buy-nya 4 unit juga. Nah, sehingga kalau misalkan di soal tidak ada pertanyaan menghitung profitnya pun, kalian sebenarnya juga sudah bisa melihat dari critical ratio-nya dia berapa, gitu. Sehingga kalian bisa dengan cepat melakukan keputusan pembelian. Nah, semoga penjelasannya lumayan dimengerti ya, karena sebenarnya saya juga nggak biasa kayak gini, biasanya langsung kalian tahu sendiri, saya selalu ngitung di papan tulis gitu ya, dan kebanyakan ngomong mungkin ya. Nah, kalau di sini saya agak mati gaya gitu ya, tapi ya nggak apa-apa kan, yang penting kalian ngerti dulu, ya mungkin bisa diulang-ulang gitu ya. Kalau misalkan nggak ngerti, nanti bisa diinfokan melalui line group. Nanti juga akan saya infokan mengenai tugas-tugasnya gitu ya. Semoga dengan pertemuan online kita yang singkat ini, kalian semua sudah bisa paham dan mungkin bisa langsung diterapkan ke kehidupan kalian. Mungkin kalian lagi ada yang jualan hand sanitizer mungkin ya. Nah itu bisa coba ngitung pakai metode ini. Ya, sebelum saya wrap up semuanya, dari soal yang tadi berarti base ordernya berapa tadi? 4 unit gitu. Nah ini adalah stok terbaik yang harus disediakan, ya, posisi kuantiti stok terbaik yang harus disediakan pedagang agar dia tidak rugi. Oke guys, kayaknya segitu dulu ya pertemuan kita. Sampai ketemu lagi nanti entah kapan, tapi saya harapkan kalian semua sehat selalu. Oke, bye-bye.